Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ayyuhal khair anam. Rabbul karim wa anta dzul khulqin adzim fasfa' lana indal karim. Pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah minggu ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basira minka. Kegiatan mengusahakan apa-apa yang telah dijamin Allah bagimu, yaitu rezekimu, di samping keteledoran dan kegelonjomanmu melaksanakan apa-apa yang dikehendaki atau diamanatkan Allah kepadamu, itu menunjukkan butanya mata hatimu. Rizki yang dijamin Allah ialah kebutuhan yang vital, yang penting dan pokok. Artinya, kalau tidak mendapat rizki, itu menjadi manusia dan makhluk hidup lainnya mati, tidak hidup. Seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquhu wa bima kusuna wa huwa as-sami'ul alim wa yumkisu wa yakusu. Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat mengurusi rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berusaha soal rizki jika sampai meneledorkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mengurangi amal-amal ibadah yang melancarkan jalan kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, itu terkecam. Membuktikan mata hati yang buta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru usaha rezeki yang pokok yang sangat dibutuhkan. Lebih-lebih kalau berusaha melebihi dari itu, lebih terkecam. Malah dalam syariat dilarang berlebih-lebihan, israf, tidak boleh. Itu tadi, jika berusahanya tidak didasarkan niat lillah, menurut istilah Wahidiyah, di samping kesadaran billah, yaitu bahwa yang menggerakkan usaha itu adalah atas titah Allah. Maka usaha soal rizki, baik kebutuhan yang pokok maupun kebutuhan lain-lain, asal didasari lillah billah dan lil rasul bil rasul, seperti ajaran Wahidiyah, itu tidak menjadi persoalan. Sebab dengan begitu otomatis berarti melakukan amal-amal ibadah yang akan membawa pendekatan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, otomatis menurut perhitungan, asal betul-betul tepat lillah billah, li rasul bi rasul, tidak mungkin sampai teledor atau gelonjong melaksanakan amanat-amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, amanat atau kehendak atau perintah Allah mencipta bangsa manusia dan bangsa jin di dunia ini tidak lain supaya mengabdikan diri kepadanya. Seperti berulang kali kita baca, kita dengar, kita bahas, yaitu seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi keadaan harian kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang ngoyo istilah Jawa dalam usaha soal ekonomi, dan di samping itu teledor di dalam melaksanakan liyak buduni, atau kita betul-betul sudah tepat lillah billah,
li rasul bi rasul. Kita para hadirin. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Yang belum tepat pengalaman harian kita, yang sudah berarti dosa. Mari kita tobati selagi masih ada kesempatan. Dan kemudian mari berusaha untuk meningkat dalam segala bidang. Meningkat kesadaran kita, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, kita sungguh-sungguh menaruh perhatian yang sebanyak-banyaknya soal ini. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Di dalam syarahnya bagian dalam disebutkan sebuah firman Allah dalam hadis qudsi. Abdi ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hadis qudsi. Hambaku, taatilah kepadaku di dalam apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan jangan mengajari aku hal-hal yang baik bagimu. Kita teruskan pengajian. La yakun ta'akhuru amadan ta'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'suka fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai menjadikan putus harapan, sebab Allah menjamin menggabulkan semua doa menurut yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan di dalam waktu yang ditentukan olehnya, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Diperingatkan oleh musonef, jangan sampai kita berputus asa karena kita sudah mempeng bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Sudah sekian lama tapi tidak ada hasil. Ini jangan sampai begitu. Sudah mujahadah mempeng sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun, tapi kok masih panggah tetap buntu saja. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Harus terus berusaha, terus mempeng terus. Sebab pertama, Allah sudah menjamin pasti diijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukumul ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi bagimu. Tapi fima yakhtaruhu lak, la fima yakhtaruhu li nafsi. Yaitu di dalam hal yang dipilihkan Tuhan, dipilihkan Allah, bukan dalam hal yang engkau inginkan. Wa fil waqtil ladzi yuridu, la fi waqtil ladzi turid. Dalam waktu yang Tuhan kehendaki, bukan menurut waktu yang diinginkan hambanya. Jadi Tuhan Allah mengabulkan doa hambanya itu, dan pasti mengabulkan. Tidak terikat oleh permohonan atau doa si hamba. Lalu kapan dan berapa banyaknya itu terserah Tuhan. Oleh karena itu kita jangan sampai putus asa memohon atau berdoa. Dan di samping itu mestinya berdoa itu justru melaksanakan ibadah. Titik. Pen. Adapun ijabah itu soal lain. Soalnya Tuhan, hak Tuhan. Ud'uni, cukup itu. Kamu harus memohon kepadaku. Titik. Astajib lakum, itu haknya Tuhan. Jadi ud'uni itu kewajiban hamba. Kewajiban untuk memohon dan astajib lakum itu haknya Tuhan. Kalau permohonan dihubung-hubungkan dengan ijabah, pengkabulan, itu namanya tidak tepat. Orang memohon atau berdoa kok memandang ijabah, itu berdoa bukan lillah, bukan melaksanakan perintah, tapi lil ijabah. Ini merusak ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan menjamin pasti mengijabahi doa hambanya. Tapi ya itu tadi, fima yakhtaruhu lak, la fima yakhtaruhu li nafsika. Mengijabahi soal yang dipilihkan Tuhan, bukan yang dipilih oleh yang berdoa. Begitu juga dengan waktunya. Ada dawuh Rasulullah SAW seperti di dalam kitab ini yang menguatkan firman Allah tersebut. Ma min ahadin yad'u bidu'ai
illa atahu Allahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i minka ma lam yad'u bi itsmi au qati'ati rahmin. Hadis an Habir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun yang berdoa melainkan Allah memberi apa yang dia mohon atau menyelamatkan dari keburukan, dari bahaya, selagi dia itu tidak berdoa soal maksiat atau merugikan orang lain. Ada lagi seperti diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw habtan bi dhunubihi bi qadarin ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Tidak seorang pun yang berdoa melainkan Allah mengijabahi doanya, atau dia diselamatkan dari bahaya yang mestinya akan mengancam dirinya, atau dia diampuni dosanya. Biar hambaku itu tidak aku beri permohonannya, tapi aku selamatkan dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Itu mungkin. Atau aku ampuni dosa-dosanya. Itu mungkin. Asalkan tidak berdoa soal maksiat atau memutuskan hubungan famili atau merugikan orang lain. Banyak dawuh-dawuh yang berhubungan dengan ini. Antaranya lagi, atau di dunia tidak dikabulkan, tapi besok saja di akhirat. Itu mungkin, malah banyak. Ada dawuh lain yang maksudnya banyak besok di akhirat orang yang sudah mengetahui apa yang diberikan di akhirat kepada orang yang berdoa, dan ketika di dunia tidak diberikan, mereka menyesal. Wah, saya menyesal kok permohonanku sudah dikabulkan di dunia. Andai kata di dunia tidak berhasil, tentu diberikan di akhirat. Seperti si A itu. Dia di dunia mempeng mujahadah, mempeng berdoa, memohon, tapi tidak diberi hasil di dunia. Ternyata diijabahi di akhirat. Ini dan begitu hebat keadaannya. Terus jadi yang pokok soal ijabah pasti dijabahi. Karena itu para hadirin hadirat, kita tidak boleh putus asa. Dan di dalam berdoa harus pokoknya lillah billah. Tidak memandang astajib lakum. Begitu juga soal-soal lain harus didasari lillah billah dan lir rasul bir rasul. Atau di samping itu mungkin ada soal-soal yang kurang tepat di dalam dia berdoa, memohon, dia berdoa atau memohon, mungkin dia kurang memenuhi syarat-syaratnya, umpamanya makanan yang tidak halal, kurang khusyuk, atau kurang hudur. Ini mungkin ditolak sebab ini. Hubungan dawuh malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahimin. Mungkin orang memohon soal maksiat atau memutuskan hubungan dengan keluarganya atau merugikan pihak lain. Dikabulkan, tapi ini dikabulkan tidak secara wajar, melainkan istidraj, penglulu atau jebakan. Contohnya seperti Fir'aun dalam sejarah. Dia sebelum menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu semua yang paling tinggi, dan dia mampu menyetop sungai Nil, sebelum itu dia mujahadah istilah wahidiahnya dengan ngetop sekali. Malah kabarnya kakinya pernah digantung waktu riadoh. Maka akhirnya dia diberi Tuhan keluar biasaan sampai berlebih-lebihan itu. Itulah, maka berdoa untuk maksiat dan lebih-lebih menjadi kafir, itu sekalipun berhasil dikabulkan, tapi tidak wajar. Suatu penglulu atau jebakan. Justru berhasilnya Fir'aun, justru menghancurkan Fir'aun itu sendiri. Maka dinamakan jebakan. Sesudah itu, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, dan dapat menyetop aliran sungai Nil. Akhirnya dia dan orang-orang yang iman padanya dihancurkan Tuhan dalam bengawan itu. Demikian bengawan itu juga dalam perlawanannya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Mungkin dari keampuhan Fir'aun menyetop dan mengalirkan sungai Nil, maka beberapa tahun pada suatu saat yang tertentu, tiap tahun sungai Nil tidak mengalir sebelum diadakan pengorbanan berupa seorang gadis cantik. Tapi kemudian pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an,
oleh beliau diberantas. Hai sungai Nil, jika kamu mengalir atas kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah, maka terus mengalirlah. Jangan berhenti. Begitu sejarahnya. Dan sungai Nil terus mengalir sampai sekarang. Maka dari itu, kita harus terus tekun bermujahadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hubungan memohon soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya soal hajat-hajat apa saja harus terus mempeng dan meningkat, jangan sampai putus asa. Sebab putus asa dari rahmatnya Tuhan adalah perbuatan orang-orang kafir. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yai'asu min raihillahi illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, seperti diutarakan tadi, bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonan hambanya hanya kapan waktunya diijabahi dan dalam bentuk apa. Itu urusan Tuhan, pasti diijabahi. Kata-kata pasti nilainya lebih tinggi daripada apa yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan selain itu, jika putus asa, itu berarti ketika berdoa itu sadarnya pengen dijabahi, pengen dijawab, biar dijabahi, biar dikabulkan. Kalau pakai dasar biar dikabulkan, itu namanya tidak lillah, berarti menggasap haknya Tuhan, menerobos haknya Tuhan, memerintah Tuhan supaya mengabulkan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya menghentikan atau mengurangi mujahadah sampai jangan sampai didasari karena sudah lama memohon tidak ada perubahan misalnya, tapi harus takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Kalau berhenti atau mengurangi mujahadah tidak didasarkan takdimul aham fal aham, itu terkecam. Lebih-lebih kalau didasarkan seperti dalam pengajian ini tadi, lebih berat hubungan dengan apa yang telah dibahas dalam pengajian ini, yaitu soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selanjutnya, faqad yakunul hijabu alal muridi khairan lahu liyajtahida fil amali wa yaduma khaufuhu min maula. Ini terkadang terjadi sebab mungkin seseorang dengan adanya hijab atau penghalang, hijabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik baginya. Tidak lekas dibuka oleh Tuhan. Itu mungkin lebih baik sebab dia terus mempenggiat bermujahadah dan sebagainya. Dan dianya selalu takut adanya tidak dibuka-buka itu sebab saya. Terus dia selalu mengoreksi pribadinya. Ini kebaikannya. Selalu mengoreksi negatif dirinya. Karena mungkin kalau dia segera dibuka lalu menjadi kecelikung, lalu dia beranania, lalu ujub, takabur dan sebagainya, itu bahayanya. Lakinna syaitana rubama atalahu wa qala lahu law kunta min ahlil iradati la ajabaka maulaka wa azala awsafa bisyarriyatika wa hassala laka maqsudaka. Tapi juga makin timbul godaan datang padanya dan mengatakan, kalau betul-betul engkau orang yang ahlu riyadah, yang ahlu iradah, orang yang diqadar berhasil, tentulah Tuhan mengabulkan doa-doamu dan menghilangkan bermacam-macam sifat basyariyahmu, dan dengan begitu berhasil maksudmu. Itu mungkin godaan dalam hati seperti itu, lalu menyebabkan dia putus asa. Itu kemungkinannya. Uraian-uraian ini tadi mengemukakan alasan-alasan jangan sampai putus asa dan harus terus senantiasa waspada. Dan di samping itu tadi, mungkin sifat basyariyah atau nafsunya malah semakin menjadi tebal, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk memperjuangkan hilangnya nafsu itu dengan amal-amal yang lebih banyak dan dalam waktu yang lama. Mungkin saja digambarkan seperti misalnya tanah ladang. Ladang itu ada yang subur, ada yang tandus. Yang loh atau yang subur ringan garapannya. Hanya memerlukan biaya penggarapan sedikit saja sudah cukup baik.
Tapi tanah yang dahas diperlukan banyak tenaga, banyak keahlian, dan biayanya juga harus lebih banyak. Misalnya pupuk harus banyak, pencangkulannya harus lebih banyak, dan sebagainya. Begitu juga hati manusia. Ada yang tebal nafsunya, ada yang tipis. Yang tebal memerlukan waktu yang sampai sekian puluh hari, sekian bulan untuk melenyapkan nafsunya. Tapi ada juga yang sangat mudah. Bahkan hanya dalam waktu sekejap, dalam saat nafas yang penghabisan. Pada tempo yang hatinya saklapan sekejap ini, kalau timbul kesadarannya kepada Tuhan, sungguh dia tidak dapat digambarkan betapa besarnya keuntungannya yang diperolehnya. Sekalipun hanya pada detik terakhir dari hidupnya. Lebih-lebih kalau kesadaran itu timbul jauh lebih lama dari itu. Lebih-lebih keberuntungannya. Sedangkan orang yang memperoleh butuh kesadaran pada detik terakhir dari umurnya, sekalipun usahanya, mujahadahnya sudah sekian lama, sekian puluh tahun misalnya, sudah tidak bisa digambarkan keuntungannya. Lah lebih-lebih kalau kebukanya kesadaran itu lebih lama dari itu, lebih-lebih. Tak dapat digambarkan keuntungannya. Keuntungan akhirat padahal tidak dapat diperbandingkan dengan keuntungan dunia. Sekalipun barang sedikit, tapi kalau sedikitnya di akhirat tidak dapat dibandingkan dengan barang yang banyak sekalipun di dunia ini. Terus jadi kesemuanya itu tadi menguatkan agar jangan sampai putus asa, jangan mandek, berhenti di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, sampai datang ajal. Terus usaha sampai Israel datang, terus mengabdikan diri, terus lillah billah, terus mujahadah. Adapun pengabdiannya waktu harus sesuai prinsip yukti kullatin hakin haqqah dan takdimul aham falaham, yaitu mengisi segala bidang dengan catatan mendahulukan yang lebih aham, lebih penting, kemudian yang lebih bermanfaat. Tapi jangan sampai putus asa pokoknya. Dasarnya harus lillah billah lil rasul bil rasul. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam memohon agar Fir'aun yang begitu zalim itu dihancurkan, sebab dia menindas kepada umat dan masyarakat, dan dia berani menyatakan diri, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini seperti firman Allah, qala qad bismillahirrahmanirrahim, qala qad ujibat da'watukuma ila akhirihim. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan permohonan kamu berdua. Itu ijabah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam jarak waktu munajat selama 40 tahun. Lebih-lebih kalau hanya harian atau jam-jaman atau bulanan, tidak wajar putus asa. La yasakkannakum fil wa'di ada awqul mau'ud wa idtagsa wa minhu la'alla yakunu dzalika qad hafi basiratika wa ihmada nurika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak melaksanakannya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah ditentukan masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memandangkan nur cahaya batinmu. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu atau mendapat alamat bahwa akan memperoleh keuntungan, misalnya keuntungan soal moral atau material, soal kesadaran khususnya. Kok tidak ada kenyataan atau tidak tepat sekalipun sudah sampai saatnya, itu jangan sampai ragu-ragu. Sekalipun dalam alamat atau ketika ilham datang itu sudah positif, lalu tidak ada kenyataan, itu jangan menjadikan ragu-ragu. Terus jadi alamat dengan mimpi atau ilham atau mendengar suara umpamanya dari luar atau dari dalam, itu memang sering terjadi dalam pengalaman seseorang. Atau kadang-kadang mendadak ada suara dari dalam. Artinya di dalam dirinya seperti kedengaran ada suara begini, atau suara dari luar yang dapat didengar telinga. Atau ilham yang tidak bersuara, melainkan ada dalam perasaan. Ini begini, ini begitu. Besok jam sekian, sekian hari, dan sebagainya. Baik mengenai pribadi, terutama soal kesadaran. Atau umumnya soal apa saja, itu kalau belum ada kenyataan, jangan sampai ragu-ragu. Sebab kalau ragu-ragu atau syak, godan fi basiratika, mengganggu kepada hati.
kepada basirah atau mata hati, mengotori hati, menghilangkan atau mematikan kepada nur cahayanya hati. Apa sebab mengotori? Sebab ragu-ragu pada Tuhan, tidak tepati janji, sebab mungkin adanya tidak tepat atau tidak cocok alamat atau impian atau ilham yang berupa apa saja. Itu mungkin harus ada syarat-syarat, digantungkan kepada syarat-syarat. Dan syarat-syarat itu belum dipenuhi dengan sempurna, jadi terpaksa dibatalkan atau ditangguhkan. Ada perubahan waktu atau keadaannya, atau mungkin di samping itu soal penerimaan salah paham, salah terima mungkin, jadi banyak kemungkinan-kemungkinannya yang harus kita tinjau dari berbagai sudut. Maka jangan gampang-gampang salah duga atau mamang atau ragu-ragu. Contoh-contoh banyak, antara lain dalam Hudaybiyah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, nanti tahun depan negeri Mekah dapat dikuasai umat Islam. Tapi kenyataannya kok tidak dapat dikuasai pada tahun yang ditentukan tadi, tapi menjadi kenyataan pada tahun yang kedua. Lah ini soalnya juga begitu, digantungkan pada syarat-syarat yang pada ketiga tahun ke-1 syarat-syarat itu belum terpenuhi, sehingga ditangguhkan tahun berikutnya. Itu hubungan Rasulullah SAW sendiri. Itu tidak berarti bahwa janji Allah Subhanahu wa taala meleset, sama sekali tidak. Hanya karena syarat-syarat pada waktu itu yang belum terpenuhi. Begitu juga kepada kita. Bal yang bagi ayya'rifa qadarahu wa yata'addaba ma'a rabbih wa bisukuni ilaihi fi ma wa'adatu bih ila akhirih. Di sini dianjurkan supaya kita dalam menanggapi soal itu harus memandang bahwa diberi ilham atau alamat itu suatu nikmat yang besar, pemberian Tuhan yang besar yang harus ditanggapi yang baik dan tepat, dan harus senantiasa menjaga adab dan hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang tepat begitu. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ini juga hubungan dengan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak terpisah dari pengalaman saudara-saudara kita, hubungan dengan pribadinya atau hubungan perjuangan umum. Banyak kita alami isi pengajian pagi ini. Soal pribadi atau soal perjuangan umum, perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tanggapi dan laksanakan yang setepat-tepatnya. Kita harus senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyadari, meningkatkan kesadaran kita betapa besarnya fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di samping kita harus sering mengadakan koreksi kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang kita lakukan supaya bisa kita ketahui, dan selanjutnya kita hilangkan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang tidak atau kurang tepat, baik soal lahir maupun soal batin. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian cukup sekian saja. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan pengajian pagi ini dapat menjadi sebabnya kita berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pantang mundur, tidak ngelokor atau kendor, tidak mandek berhenti di tengah jalan, berjuang hubungan ke dalam, pribadi, hubungan rumah tangga, atau hubungan umum dalam masyarakat, terutama yang secara langsung hubungan kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi pupuk yang sebanyak-banyaknya. Amin. Sekarang waktu dipersilakan kepada penyiar Salat Mahidul Pusat. Demikian pengajian Al-Hikam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.